Nah, untuk pengobatan dari dalam kita menggunakan obat dari apotek ya teman-teman. Pastinya ada takaran tertentu nanti. Nah, untuk pengobatan dari luar kita menggunakan ramuan warisan nenek moyang ya teman-teman. Ini sudah tidak diragukan lagi untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami Aina Bird Farm, channel yang mengupas tentang seputar burung dan penangkaran. Di pertemuan kali ini Aina Bird Farm akan membahas cara menyembuhkan burung lumpuh ya teman-teman. Ini juga bisa dipakai untuk jenis unggas seperti ada bebek, ada ayam dan sejenisnya. Cuman di sini ada perbedaan cara dan takarannya ya teman-teman. Nanti akan saya jelaskan semuanya. Nah, sebelum video kita lanjutkan, ada baiknya teman-teman yang baru gabung silahkan subscribe terlebih dahulu agar kami terus bisa memberikan motivasi dan tentunya masih bisa berbagi bersama kicomania seluruh Nusantara. Nah, burung atau unggas yang lumpuh itu disebabkan dua faktor ya teman-teman. Lumpuh dikarenakan virus ataupun lumpuh dikarenakan kurang kalsium ya teman-teman. Nah, cara penanganannya itu pun tidak bisa instan ya teman-teman. Jadi ini penyakit. Jadi harus ditangani dengan cara teknik yang pas dan metode yang tepat teman-teman, sehingga dalam penanganannya untuk burung atau unggas yang lumpuh itu bisa sembuh dengan sempurna teman-teman. Nah, untuk mengantisipasi burung atau unggas ini terkena virus maupun kurang kalsium, jadi di sini ada dua teknik ya teman-teman. Jadi ada dua cara tapi dilakukan bersama teman-teman. Jadi pengobatannya itu bisa dilakukan bersama walaupun ada dua cara, yaitu pengobatan dari dalam maupun pengobatan dari luar, sehingga antisipasi virus maupun kurang kalsium itu bisa teratasi semua teman-teman. Nah, untuk pengobatan dari luar kita menggunakan ramuan warisan nenek moyang ya teman-teman. Ini sudah tidak diragukan lagi untuk khasiat daripada ramuan ini teman-teman. Nah, untuk pengobatan dari dalam kita menggunakan obat dari apotek ya teman-teman. Pastinya ada takaran tertentu nanti. Jadi saya harapkan untuk melihat video ini itu jangan di skip, supaya nanti untuk menerapkan metode itu bisa tepat sasaran teman-teman. Oke, langsung saja cara menyembuhkan burung maupun unggas yang lumpuh dengan dua metode yang dilakukan bersamaan. Apa saja bahan-bahannya? Kita lihat saja langsung teman-teman. Oke, langsung saja. Pertama kita siapkan bahan-bahannya terlebih dahulu ya teman-teman. Yang pertama ada serai ya teman-teman. Ini adalah serai. Ini serai kalau dalam bahasa Jawanya kamijara ya teman-teman. Oke, yang kedua, bahan yang kedua adalah bawang putih teman-teman. Dan yang selanjutnya ada jahe teman-teman, baik jahe merah maupun jahe gajah itu bisa teman-teman. Dan yang selanjutnya ini ada obat kalak ya teman-teman. Ini itu tersedia di apotek itu banyak. Ini bisa dilihat kalak, yaitu kalsium dengan dosis 500 mg ya teman-teman. Untuk pengobatan burung dan unggas itu masing-masing caranya berbeda ya teman-teman. Artinya takarannya berbeda dan cara pemberiannya itu pun berbeda, karena kaki burung dan kaki unggas itu pastinya berbeda ukuran ya teman-teman. Jadi pastinya berbeda pula cara dan takarannya ya teman-teman. Nah, untuk pengobatan burung itu takaran daripada serehnya itu cukup 2 ya teman-teman. Ini untuk burung paling maksimal paling gede itu burung derkuku ya teman-teman. Di atas burung derkuku itu sudah masuk termasuknya sudah unggas ya teman-teman. Seperti ada burung elang, itu burung elang itu kakinya sudah gede. Jadi sudah termasuk golongan daripada unggas teman-teman. Walaupun dia jenisnya burung, tapi dia kakinya gede. Ini untuk pengobatannya itu takarannya itu lebih banyak. Ini kalau untuk jenis unggas ini bisa sampai 5 serehnya ya teman-teman. Kalau untuk jenis burung kecil paling besar itu burung derkuku dan kawan-kawannya, ini paling maksimal itu 2, baik itu derkuku, burung cendet, burung-burung kecil-kecil itu paling maksimal ini 2 ya teman-teman. Nah, untuk takaran daripada bawang putihnya, kalau untuk jenis burung ini cukup 1 ya teman-teman. Kalau untuk jenis unggas ini bisa kita kasih 3 biji teman-teman. Nah, terus kalau untuk jahenya, ini kalau untuk jahenya untuk jenis burung itu jangan terlalu banyak teman-teman, karena ini sifatnya itu panas teman-teman. Jadi tidak boleh terlalu banyak, nanti bisa kepanasan burungnya. Tapi kalau untuk jenis unggas ini cukup sebesar ini, sebesar jari ya teman-teman. Ini kalau untuk unggas. Kalau untuk burung kita bisa setengahnya saja, kita patahkan setengah saja. Nah, ini setengah sini. Ini cukup untuk burung ya teman-teman.
Nah, kalau untuk kalak sendiri, setelah ramuan ini jadi ya teman-teman, bagaimana cara kolaborasi antara kalak dan ramuan ini bisa bebarengan ya teman-teman, bisa digunakan bersamaan. Oke, langsung saja. Jika semua bahan sudah terkumpul semua, lalu kita tumbuk satu persatu ya teman-teman. Dimulai dari jahe terlebih dahulu, kita tumbuk semaksimal mungkin itu sampai halus ya teman-teman, supaya nanti dalam kita membalurkan ke kaki burung maupun kaki unggasnya itu lebih mudah ya teman-teman. Nah, setelah jahe sudah ditumbuk sampai halus, lalu disusul bawang putih ya teman-teman, itu juga kita tumbuk lagi sampai halus juga. Nah, setelah bawang putih, lalu baru serehnya ya teman-teman. Kalau untuk sereh itu ditumbuk sampai hancur ya, tengah-tengahnya saja, kalau ujungnya itu nggak usah teman-teman, itu cukup yang ada dagingnya saja. Jadi ditumbuk sampai pecah ya teman-teman, minimal sampai pecah. Nah, setelah semuanya ditumbuk, lalu kita aduk supaya tercampur ya teman-teman. Nah, setelah itu kita kasih air sedikit teman-teman, tujuannya untuk supaya sari-sarinya itu bisa terbawa air semua ya teman-teman. Jadi sari-sari daripada tumbukan itu bisa tercampur di airnya nanti, sehingga air itulah yang bakal nanti untuk pengobatan kaki burung maupun kaki unggas yang lumpuh teman-teman. Jadi bukan airnya saja, ramuannya juga tetap kita bawakan, kita balurkan supaya nanti bisa sembuh sempurna teman-teman. Nah, setelah tercampur, baru kita ambil burungnya teman-teman yang mau kita obatin. Nah, untuk cara pengobatannya sendiri, untuk jenis burung itu bisa kita balurkan ramuannya, kita teteskan ya, kita peras dari atas, diteteskan, lalu dibalurkan ramuannya teman-teman sampai benar-benar basah untuk kakinya. Nah, setelah basah, lalu kita urut pelan-pelan teman-teman. Nah, ramuan ini itu efeknya hangat ya teman-teman, karena ada campuran jahenya, jadi bisa melancarkan peredaran darah tentunya. Kita urut pelan-pelan, kita pijit-pijit ya pelan-pelan supaya lemas kakinya, sambil diperas dari atas supaya airnya mengucur ke kakinya, jadi tidak terlalu kesulitan untuk mengambil air dari ramuan itu ya teman-teman. Nah, kalau untuk burung ini seperti ini ya teman-teman caranya. Nah, kalau untuk unggas itu berbeda lagi ya teman-teman tentunya. Kalau untuk unggas itu ramuannya itu ditempel ke kakinya teman-teman, lalu diikat dengan sereh tadi ya teman-teman. Jadi sereh itu bisa buat mengikat daripada kaki unggas ya teman-teman. Kalau untuk burung itu tidak bisa diikat karena kakinya itu kecil. Kalau untuk unggas, jenis burung elang itu bisa diikatkan, tapi jangan terlalu besar ikatannya. Nah, untuk burung dan unggas sendiri itu bisa kita lakukan 2 kali sehari ya teman-teman. Jadi sehari 2 kali. Nah, ini untuk pengobatan dari luar ya teman-teman. Ini warisan dari nenek moyang kita. Ini juga sangat mujarab sekali untuk mengobati lumpuh. Nah, kalau untuk mengobati dari dalam, kita bisa menggunakan kalak teman-teman. Kalau untuk obat kalak sendiri, ini adalah mengandung kalsium 500 mg. Kita bisa dapatkan atau kita bisa beli di jual beli online juga bisa, di apotek juga banyak ya teman-teman. Jadi ini sangat mudah untuk didapatkan. Nah, caranya kita siapkan cepuk untuk air minum ya teman-teman. Lalu kita siapkan juga obat kalak setengah tablet ya teman-teman. Nah, kita campur. Jika kita masukkan ke dalam cepuk, itu biasanya hancurnya agak lama ya teman-teman. Jadi kita bisa akali dengan taruh dulu di sendok, lalu kita hancurkan di sendok, lalu kita baru taruh ke dalam cepuk kalau sudah hancur ya teman-teman. Nah, kalau untuk jenis unggas itu 1 tablet ya teman-teman. Jadi air minum ini yang sudah dicampur kalak ini bisa bertahan sampai 2 hari. Yang terpenting itu jangan sampai terkena sinar matahari ya teman-teman, dan tentunya tidak baik kalau terkena sinar matahari, dan yang saya anjurkan itu jangan terkena sinar matahari. Jadi bisa bertahan sampai 2 hari untuk air minum yang dicampur kalak ini teman-teman.
Nah, bagi unggas maupun burung yang kurang kalsium itu bisa sembuh dengan cara ini teman-teman. Jadi kolaborasi antara pengobatan dari luar dan dari dalam itu akan bekerja sama dengan sangat baik teman-teman. Dan dengan berjalannya waktu ini juga tidak bisa langsung sembuh ya teman-teman. Pastinya memerlukan waktu dan ketelatenan teman-teman tentunya, karena ini penyakit itu tidak bisa disembuhkan secara instan. Yang pastinya obat ini maupun ramuan ini sangat manjur sekali untuk mengobati daripada lumpuh burung maupun unggas teman-teman. Silahkan untuk dicoba jika hewan peliharaan kita baik burung maupun unggas itu mengalami lumpuh. Nah, itulah cara menyembuhkan lumpuh dengan dua metode yang sangat manjur teman-teman. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat buat Kicomania seluruh Nusantara. Salam lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.